Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendro Saputro. Tempat tanggal lahir Pemalang 22 Februari 1989. Untuk hobi saya bermain futsal, olahraga. Terus untuk cita-cita saya pengen jadi seorang guru. Untuk pekerjaan, saya saat ini bekerja di PT Tiret Indonesia, yaitu memproduksi radiator. Dan moto saya adalah jadilah seseorang yang berguna untuk orang lain. Kenapa saya memilih untuk menjadi seorang guru? Karena pada dasarnya ilmu yang akan kita bawa ketika di akhirat nanti yaitu amal soleh, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Dalam arti bermanfaat untuk orang lain. Itulah alasan saya kenapa saya ingin menjadi seorang guru. Untuk kali ini saya akan sedikit memberikan ilmu. Kita membahas masalah 10 power dasar wirausaha sukses. Bahwasanya sukses atau pertumbuhan keberhasilan bagi wirausaha tidak hadir begitu saja. Proses perjuangan ibarat seorang anak yang dari bayi, balita, hingga remaja. Tahap demi tahap membutuhkan kekuatan dan mencerdaskan dan mengelola pengorbanan sumber daya pada prinsipnya merupakan investasi jangka panjang. Investasi yang berhubungan dan berbobot dengan indikator kemajuan terstruktur. Sukses bukan hal yang dinanti atau kemudian menunjukkan terus Anda telah berhasil. Anda meraih indikator keberhasilan seperti dalam pikiran, mimpi, harapan, dan cita-cita Anda telah terwujud. Kekayaan ini berada di sekeliling Anda. Saatnya Anda berbagi rezeki, kesejahteraan, dan kebahagiaan dengan orang-orang yang Anda cintai. Lingkungan telah menyediakan apapun untuk kebutuhan Anda. Anda kini telah menjadi orang sukses. Apakah itu demikian? Tentu tidak. Belum ada bukti. Langkah pertama kita lakukan bekerja dan aksi. Sementara orang lain telah melakukan, bertindak, dan bekerja mendahului kita. Mereka telah berhasil memulai aksinya. Mereka telah kerja. Mereka telah berhasil memulai aksinya. Mereka telah kerja, bertindak, dan menyelesaikan tugas maupun kewajiban. Langkah dasar untuk berhasil. Dengan penuh keyakinan, mereka mampu melewati kekhawatiran dan keterbatasan. Mereka selangkah di depan mengambil posisi, gerak dan berhitung tentang risiko maupun kegagalan sambil menggunakan rasio otak kanan. Mereka memainkan fungsi otak kiri atau insting. Inilah dimensi mendasar yang membedakan menang, the winner, dengan pengikut atau the follower. Berbeda dengan perspektif dan aksi, berbeda dalam insting dan reaksi. Terus kita itu di mana? Apakah asyik dengan bertanya tanpa tindakan, terus berencana tanpa keputusan, atau start tanpa action? Kita berbeda dari posisi dan status karakter dan sifat kita cenderung mencari zona aman. Wirausahawan itu risk taker atau risk manager. Mereka berbeda dengan pribadi pekerja. Pekerja mencari zona nyaman,
dan ketidakpastian. Pebisnis menciptakan kepastian dan ketidakpastian atau kenyamanan. Dimensi ini membuat pribadi mereka saling berbeda, sehingga menentukan kuadran kekayaan dan kualitas nasib mereka. Dan pekerja, prestasi, pengusaha, dan berprestasi. Spektrum permasalahan yang silih berganti memaksa diri pengusaha untuk inovatif dan kreatif. Persahabatan dengan resiko dan peluang, keyakinan dan ketidakpastian menjadi daya ukit untuk menentukan menciptakan nilai tambah. Visi hidup pekerja adalah bekerja dengan kegiatan rutinitas keseharian serta berupaya berprestasi seperti kerja pada umumnya. Pebisnis memiliki satu chips visi yang lebih bila dibandingkan dengan bekerja. Pebisnis tidak pernah akan puas dengan hasil pencapaian yang sudah diperoleh. Angka dan indikator keberhasilan selalu menjadi acuan motivasi untuk bergerak ke jenjang lebih bagus dan lebih bagus. Pebisnis atau pelaku usaha menekuni profesi pebisnisnya. Pebisnis tiada henti terus menggali energi, mengelola motivasi, serta mengembangkan potensi resiko menjadi peluang. Daya ungkit mereka atau motivasi mereka adalah kegagalan untuk tidak gagal di tahap berikutnya. Daya juang mereka adalah menjaga elastisitas mental agar tetap optimis, yakin, tekun, dan teguh dalam ambisi dan cita-cita. Terus menggali motivasi dan berpola pikir positif ketika menjalani proses kerja guna mengatasi hambatan dan tantangan serta permasalahan yang berkejaran detik demi detik dari satu target ke target yang lainnya. Mereka adalah problem solving yang kreatif dalam menyelesaikan persoalan demi persoalan demi meniti tangga-tangga sukses yang diimpikan. Proses pengambilan keputusan terus terjadi bersama dengan hadirnya beragam persoalan berat, meski di saat malam tiba selalu menyisakan sekelumit keraguan untuk hari esok. Kadangkala ketika kita melihat seseorang yang sukses, sering kita berpatokan atau hanya melihat pada kondisi realitas sukses yang sudah dicapai, pada kondisi aset material kekayaan serta profil sukses yang telah mereka raih. Kita kagum pada pencapaian keberhasilan mereka. Kita jarang bercermin bahwa mengurai kronologis penderitaan serta sejarah kerikil-kerikil tajam dan perjuangan sebelum mereka pada kondisi sukses saat ini, semua telah menyatu dengan fakta saat ini bahwa mereka telah berhasil. Sekedar refleksi dan motivasi. Siapakah profil sukses Anda? Apakah Anda sendiri? Atau orang tua Anda? Atau Bob Sadino? Atau Insinyur Kapitra? Atau Insinyur Abu Rizal Bakri? Atau Haritanu Sudibyo? Atau Jokowi? Atau pelaku usaha mikro yang Anda kenal? Kenapa saya berbicara demikian? Karena transfer motivasi
akan terjadi apabila kita mau belajar untuk mengetahui proses perjuangan panjang dari usaha setiap orang berhasil disebut di atas. Belajar mendalami bagaimana upaya dan pengorbanan berat yang pernah terjadi dan dialami hingga status keberhasilan berada di pihak mereka saat ini. Belajar dari fakta mereka, ternyata keberhasilan kita pun merupakan hasil kerja cerdas dan keahlian kita. Mengungkit tantangan menjadi kekuatan, meretas hambatan menjadi peluang. Permasalahan adalah daya dorong diri untuk tidak putus asa, menemukan solusi terbaik ke pola dan arah kemajuan berikutnya. Kita belajar mentransfer motivasi serta bagaimana proses learning by doing mereka. Kita saat ini bisa saja menjadi berada pada posisi sebagai pekerja atau menempatkan diri sebagai pribadi bermental pengikut karena masih sedang mencuri ilmu dan strategi sukses dari para pemimpin dan pihak yang posisi prestasinya di atas status kita sebagai pekerja. Berani menantang resiko, berani mengambil keputusan untuk mengembangkan sifat-sifat dan karakter serta perilaku positif mereka. Berani untuk memiliki visi sukses sebagai pemenang. Kenapa tidak? Kita coba. Mengapa perlu ada alasan untuk takut? Toh seorang juara berawal dari posisi minat atau pengikut. Ketertarikan untuk uji coba maupun untuk menjadi pembelajar, mengasah kemampuan dan kemauan untuk konsisten menaikkan kompetensi dan kualitas. Kita perlu uji coba dan uji tanding sebelum masuk nominasi. Kita tidak perlu ada kata kalah sebelum naik ring dan pertarungan untuk mencapai kerja yang berhasil. Level mental kita naik satu tingkat. Kita menyadari bahwa bukan hal mudah untuk meraih sebuah keberhasilan, jatuh bangun dan melelahkan dengan jenis pengorbanan dan hambatan. Terus berkonsisten, yakin dengan keringat dan menaikkan semangat agar kegagalan kemarin tidak menjadi kegagalan untuk hari ini. Terus mengasah pola baru, aksi refleksi dan koreksi agar hambatan tidak menjadi penyebab utama dari kegagalan atau ketidakmampuan kita dalam menguasai situasi. Hambatan menjadi daya penggerak untuk lebih cerdas dalam menemukan solusi. Kita gagal tidak ada dalam kamus tipikal seseorang yang sukses. Hambatan hanya pelengkap dan pendobrak keinginan untuk meraih target hari ini. Sehingga kriteria dan indikator sukses yang umum di opini masyarakat telah menjadi kesepakatan serta taruhan harga diri seperti harga diri sendiri secara berkesinambungan. Belajar meniru dan berbuat salah telah memberi pengetahuan kepada kita bahwa para wirausaha
bisa menggunakan manajemen strategik dalam optimalisasi aktivitas bisnis atau usaha perusahaan mereka. Perilaku manajerial merupakan pola sistemik yang membuat mereka handal dalam menjalankan rutinitas bisnis. Kapasitas dan kualitas kepemimpinan mereka dipertaruhkan ketika berikhtiar untuk membuat organisasi perusahaan menjadi lebih produktif dan besar. Gelombang absensi untuk meraih sukses membuat pebisnis tidak pernah berhenti menghayal, harap-harap cemas, berkutat setiap hari dalam rangkaian aktivitas bisnis. Pengharapan mereka yang kuat, keyakinan berbisnis, tindakan cerdas, menempatkan wirausaha, para pebisnis optimis dan mampu membangun dinasti bisnis. Kepekaan dan keterampilan berkembang secara alamiah. Mereka dituntut terampil memanfaatkan potensi sumber-sumber daya lingkungan eksternal, kemampuan untuk tidak gagal menaikkan kepedulian, serta kepekaan untuk menyesuaikan dengan kekuatan sumber-sumber daya internal yang serba terbatas. Kecerdasan meramu gabungan kekuatan internal eksternal ternyata mendorong bahkan mengatasi sebagai hambatan serta permasalahan yang menjadi utuh dari perjalanan dan langkah menuju sukses. Keterampilan mengelola kekuatan faktor eksternal serta kecerdasan menguasai kelemahan faktor internal ternyata menjadi jaminan stabilitas serta kemajuan usaha. Pebisnis terus menjaga momentum gerak usaha, bahkan mengembangkannya secara kreatif agar posisi keberhasilan jangan sampai diambil oleh kompetitor. Satu langkah lebih cerdas di depan, sehingga setiap keputusan strategik merupakan upaya maksimal untuk memposisikan produk, barang, atau jasa bisnis mereka pada posisi lebih baik pada persaingan pasar yang semakin ketat. Karena itu, tidak perlu ada keluhan, kepasrahan, atau perilaku menyerah. Tidak perlu dimiliki sebelum intensitas resiko atau tantangan dihadapi, tapi tidak bisa ditiadakan karena sudah aksioma bisnis. Kerugian merupakan hukum transformasi dari ketidakpiawaian kita dalam memetakan persoalan utama persaingan dan menjalankan bisnis itu sendiri. Kegagalan merupakan ketidakmampuan dalam memaksimalkan daya analisa atas aneka ragam persoalan dengan resiko paling minim. Kekurang berhasilan dalam sebab akibat dari kekurang ahlian dalam pengelolaan sumber-sumber resiko dan pengusaha persoalan-persoalan bisnis. Setiap pebisnis menyadari dinamika kompetensi dan rebutan pasar. Di medan laga bisnis aktual, pebisnis harus mengambil posisi sebagai pemain, pelaku usaha sekaligus pemikir dan problem solving.
ciri-ciri para pebisnis sebagai wirausahawan sukses adalah yang pertama, pribadi-pribadi yang berkomitmen dengan cita-citanya, terus memperbesar kemampuan untuk memiliki pertumbuhan aset kekayaannya. Ketiga, sumber kekuatan dasar mereka adalah mencari keuntungan atau profit. Keempat, terampil memanfaatkan kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber daya secara ekonomis. Yang kelima, menempatkan diri dan fungsi sebagai produsen atau supplier ketika terjadi ketidakseimbangan permintaan atau penawaran. Keenam, suka hitung-menghitung untuk menekan biaya dan pengeluaran usaha. Ketujuh, efisien dan efektif dalam menentukan ukuran kualitas dan kuantitas hasil bisnis pekerja. Karena ciri khas dan karakter di atas, maka pada umumnya pelaku bisnis yang sukses telah mampu survive dan bertahan di masa-masa sulit. Mereka selalu memperbesar potensi 10 dimensi sumber kekuatan dasar untuk optimis dalam ketidakpastian mekanisme pasar bebas. Para wirausaha mampu memperlihatkan pelaku positif dari mata rantai permasalahan yang selalu menariknya untuk patah semangat. Permasalahan yang tidak pernah surut terus mengganggu pemikiran maupun kenyamanan batin, terus menggoyahkan keyakinan untuk mencari zona aman dan pasrah dan berhenti untuk bereaksi. Dua dimensi pilihan antara yang sulit atau yang sederhana, menjadi diri sendiri, menentukan jalan sukses, atau menjadi pengikut atau bekerja pada orang lain sehingga menyediakan sukses orang lain. Jalan sulit menjadi mudah karena power insting sejak awal telah menjadi kekayaan pribadi. Persoalan yang muncul berikutnya ternyata bahwa tidak semua pribadi mau dengan tekun, sabar dan kreatif menggali energi dalam endogen ini. Pasrah dan lebih sering sebagai ketika kita tidak kuat untuk mengatasi persoalan sehingga tidak terpancarnya dorongan alamiah dari spirit dan motivasi sendiri mencapai tahap keberhasilan berikutnya. Lalu daya ungkitnya yaitu obsesi dan tujuan hidup. Harga diri sebagai calon wirausahawan sukses tidak meremehkan potensi diri mereka meski tidak sekuat atau semampu orang lain. Mereka terus menggali sumber kekuatan spirit dan berpegang teguh pada cita-cita sukses, sehingga mereka memiliki daya power dan kekuatan untuk mewujudkan obsesi jangka panjang. Selangkah demi selangkah, power terus digalakkan, hidupkan, sehingga mendorong pemikiran, sikap dan perilaku untuk bertindak lebih energik. Sesaat menyeka keringat sambil menatap sekilas
perjalanan panjang hari kemarin, istirahat sambil mengumpulkan energi guna meyakinkan diri bahwa perjalanan hari esok masih mampu untuk dilanjutkan demi meraih target tujuan usaha. Ada kesadaran bahwa semua membutuhkan waktu, proses, dan ruang. Keberhasilan hanya konsisten dari perjuangan panjang yang tidak selalu ramah, karena sukses adalah hasil atau pencapaian pada cermin dan tahapannya masing-masing. Ada kesadaran bahwa diri sendiri adalah subjek pertama dan utama dalam pemecahan permasalahan. Kitalah pelaku tunggal dalam proses pengambilan keputusan untuk berhasil. Meski ada pihak-pihak yang bekerja sama dan turut dalam penetapan solusi, dimensi kekuatan dasar sudah tersedia. Energi penggerak kerja cerdas, yakni daya cipta akal budi sebagai kekayaan pribadi, menunggu pembuktian. Action cerdas untuk menaiki bukti-bukti terjal kompetensi meraih keberhasilan. Ada pilihan dan peluang. Kita memasuki kuadran terlatih dan tidak. Kita pembelajar cerdas yang berani untuk menggeser kuadran dari satu semester didik ke kuadran terdidik, bahkan terlatih melalui aktivitas serta proses aktual bisnis yang sedang berjalan. Lingkungan dan aktivitas bisnis membentuk aktivitas diri secara langsung. Kecerdasan intelektual kita meningkat dari waktu ke waktu karena makin terbiasa mengkaji serta menyelesaikan permasalahan secara cepat. Kumpulan pengetahuan dan pengalaman semakin memperkuat insting untuk tidak jatuh pada kegagalan yang pernah terjadi. Tambahan pengetahuan teknis mendorong naluri kita untuk selalu menemukan atau menghasilkan nilai kita untuk selalu menemukan nilai tambah ekonomis atau manfaat bagi konsumen, sehingga potensi pasar dan omset kita meningkat tajam dari waktu ke waktu. Kapasitas bisnis naik satu level lebih tinggi dengan dukungan keahlian teknik berbisnis. 2 tahap lebih bagus dibandingkan kompetitor bisnis sejenis. Kemampuan untuk memperoleh keunggulan dalam suatu maupun jumlah menghantar pebisnis sukses memiliki karakter dan sifat spesifik. Kepribadian pebisnis sukses memiliki aura dan medan magnet dengan daya tarik menarik tersendiri. Karakter kepribadian yang selalu menghitung nilai putaran aset dan kebutuhan pelanggan menunjang unsur kepiawaian mereka menemukan ladang keuntungan. Mereka pelaku bisnis adalah yang cerdas, di mana arti kata cerdas itu yang C-nya adalah kreatif, E-nya energi, R-nya responsibility atau bertanggung jawab, D-nya diligent, rajin atau tekun, A-nya apresiatif atau bersikap positif, dan S-nya itu support atau super menuju sukses. Cermin sebagai reflektor.
Sebagai pelaku bisnis, kita ibaratkan membutuhkan 3 cermin sebagai manajerial asesor untuk mengatur efisiensi dan efektivitas kita dalam penggunaan potensi sumber daya sendiri maupun efisiensi biaya guna untuk mengetahui posisi aktiva, beban dan kuantitas modal sendiri usaha dalam suatu usaha. Cermin datar, kita mempergunakan cermin datar setiap hari untuk wujud nyata dan kondisi fisik wajah anggota tubuh kita. Cermin datar memperlihatkan fakta kenyataan aktual dari kondisi diri kita hari ini dan di sini. Suatu kenyataan atau ironi. Penggunaan cermin datar ibarat fungsi audit dan penilaian independen untuk memotret kinerja, pencapaian hasil rangkaian aktivitas usaha atau bisnis yang dijalankan dalam periode tertentu. Data hasil kinerja, realisasi output terhadap input, likuiditas dan solvabilitas usaha, tingkat profitabilitas. Fakta dan data menunjukkan kepiawaian realitas kita sebagai pelaku teknis maupun pemilik langsung bisnis kita. Cermin cembung. Sifat cermin cembung adalah seperti kaca spion mobil yang juga sering kita pakai ketika berkendara. Bayangan objek pada kaca spion adalah kecil, maya, dan di belakang. Ini artinya penggunaan cermin cembung merupakan momen untuk mengukur atau mengevaluasi kebijakan serta tindakan bisnis kita dalam periode tertentu. Di hari kemarin, kita juga dipaksa untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pengusaha asing sejenis. Bagaimana perkembangan pasar yang terjadi. Dari kajian dan analisa tersebut terdapat penilaian aktual seperti apa pencapaian hasil kinerja kita, makin merosot atau makin besar, apakah tingkat pertumbuhan aktiva turun dan jumlah kewajiban makin besar, kita mendapatkan posisi sebagai pengikut pasar atau follower marketing. Cermin cekung. Cermin cekung memiliki kekuatan konvergen pada titik fokus. Ini diibaratkan kelemahan internal kita perlu dikuasai dan hambatan diinventarisir sehingga ada langkah teknis untuk menjadikan faktor-faktor kelemahan dan hambatan tersebut menjadi kekuatan bisnis. Bisnis berorientasi ke esok hari. Bisnis fokus tentang prospek dan proyek profit. Dengan demikian, kekuatan faktor-faktor internal harus menghasilkan nilai dan efek multiplier yang lebih besar karena bersinergi multiplikasi dengan kelemahan-kelemahan yang telah menjadi kekuatan organisasi bisnis kita sendiri. Cermin cembung ibarat strategi perang untuk menguasai pasar. Sebagai market leader, karena fokus dalam mengoptimalisasi potensi sumber-sumber daya
untuk pencapaian standar kinerja yang maksimal. Kita mengetahui bidang atau aspek apa saja yang perlu diperbaiki atau harus ditingkatkan agar rasio-rasio keuangan yang tampil di neraca di akhir periode buku menampilkan angka pertumbuhan dan kemajuan usaha secara signifikan. Proyeksi dan harapan mendorong daya kreasi dalam menentukan besaran profit maupun target pertambangan kekayaan, terkonsistensi ke dimensi masa depan, perluasan dan pengembangan usaha untuk tidak tereliminasi atau turun tingkat karena proses kompetensi bisnis. Sukses bisnis merupakan aksioma dari kemampuan konsepsi bisnis maupun strategi operasional usaha itu sendiri untuk tidak tereliminasi oleh kompetisi maupun ketidakpastian pasar. Visi menjadi obsesi harapan ketika keputusan untuk berbeda, keputusan untuk mengambil resiko, menaikkan kapasitas daya survive seseorang untuk mewujudkan pilihannya. Ketidakberdayaan serta keterbatasan tidak menjadi halangan untuk mengatasi seragam realita persoalan yang terus menggerogoti mental dan karakter kepribadian. Penderitaan dan duka menjadi pernak-pernik yang memberi energi tambahan untuk konsisten dan komit terhadap pilihan dan putusan personal. Meski kekhawatiran dan ketidakberdayaan terus membayangi, ternyata keinginan untuk berhasil dan meraih obsesi lebih kuat dan tidak tergoyahkan demi pencapaian tujuan yang ditargetkan atau diharapkan. Dreaming bisa dikatakan dengan FOSTA atau mimpi adalah FOSTA, di mana FOSTA mungkin hanya sebuah akronim atau istilah, tetapi secara prinsip pemaknaan FOSTA ini perlu dimiliki dan menjadi panduan filosofis bagi calon wirausaha yang smart dan good. FOSTA, di mana V-nya adalah vision. Visi adalah cara pandang dan idealisme ke masa depan, suatu cita-cita ideal tentang kebaikan, keberhasilan, kesuksesan, prestasi, harga diri, kesejahteraan hidup, maupun kebahagiaan. Saya memiliki hidup dan tentu saudara-saudari juga mempunyai visi tersendiri. Sedangkan O-nya adalah objektivitas, adalah tujuan atau target sasaran. Keinginan dan harapan diturunkan menjadi daftar kebutuhan, sehingga penetapan tujuan lebih realistis dan mampu dilaksanakan. Kita tidak lagi berbicara angan-angan, tetapi telah memiliki grand design atau master price tentang apa dan untuk apa, memiliki idealisme dan bertindak. Sedangkan S-nya adalah strategik, merupakan metode terstruktur dan sistematik yang mengacu pada pencapaian keberhasilan cetak biru atau blueprint atau desain besar grand design yang telah ditetapkan. Strategi merupakan
perencanaan atas keberhasilan apa yang mau diraih atau diperoleh dengan memanfaatkan dan mengalokasi sumber-sumber daya potensial untuk jangka pendek maupun menengah. Sedangkan T-nya adalah taktik atau target, merupakan langkah taktis dan operasional dari blueprint perencanaan yang telah dibuat. Skema dan layout teknis sudah tersusun dengan detail sehingga dapat diaplikasikan secepatnya demi pencapaian target dan tujuan tahap awal. Dan A-nya adalah action, adalah tindakan atau pembuatan yang sesuai dengan langkah teknis, operasional, standar prosedur, dan indikator yang telah ditetapkan oleh manajemen. Action selalu mengacu pada standar pencapaian, keberhasilan, maksud, dan tujuan. Untuk itu, kepada setiap unsur dan komponen perilaku teknis sesuai tupoksi, tugas pokok dan fungsi, akan ada penilaian yang signifikan secara berkelanjutan demi mengukur efisiensi dan efektivitas pencapaian hasil kinerja yang maksimal. Visi adalah idealisme yang perlu diukur dan dievaluasi secara terus-menerus, karena bermimpi bukanlah sekedar memiliki harapan dan obsesi akan sesuatu. Bermimpi tentang harapan hidup pada prinsipnya adalah persoalan bagaimana realisasi dan kenyataan kerja atau tindakan kita dalam meraih keberhasilan berbisnis dan mencapai tujuan hidup. Visi adalah proposal cita-cita hidup ke masa depan, jangka panjang, tetapi terrealisasi hidup melalui tahap-tahap pencapaian tujuan jangka pendek. Karena harapan keberhasilan, kebahagiaan, dan kesuksesan realisasinya dapat dideteksi melalui penjabaran misi dan tujuannya atau goals. Seorang wirausahawan adalah pengusaha, yaitu pemilik visi dari bangunan organisasi bisnis yang dibentuk, dijalankan, dan dikembangkan. Berkewajiban membangun sistem organisasi yang stabil bersama para karyawan maupun mitra bisnis sehingga menjadi aset usaha menjadi besar dibandingkan nilai investasi awal. Karena itu, kewenangan dan tanggung jawab mengaktualisasi visi sebagai daya dorong realisasinya obsesi. Visi wajib diterjemahkan menjadi untuk kemudian disosialisasikan, dibagikan atau di-share kepada seluruh anggota tim pekerja. Semua sepaham dan perilaku dalam mencapai goals yang ditargetkan akan menjadi kelompok kerja maupun organisasi. Visi sebagai landasan pacu untuk menaikkan motor sehingga keinginan, ambisi maupun harapan dalam mimpi atau dreams untuk meraih sukses. Keinginan diturunkan derajat realita menjadi kebutuhan. Tahun pekerja memiliki pekerjaan dan penghasilan yang akan dibawa ke rumah. Visi pribadinya disandingkan ke visi perusahaan tempatnya bekerja.
Dan visi seorang investor atau pemilik bisnis adalah gerakan anggota para pekerjanya untuk memasuki filosofi perusahaan, mengembangkan organisasi perusahaan yang mampu langgeng, produktif, dan memberi hak kepada para pekerja profesionalnya. Visi pemilik usaha untuk mengidentifikasi bahan dan keterbatasan menjadi potensi produktif, aksi yang saling mengisi dan menaikkan nilai tambah, perpaduan kekuatan dan kelemahan. Tidak ada lagi alasan bagi setiap individu yang telah memasuki area untuk bermain-main dan bekerja menurut kemampuannya sendiri. Semua sudah diikat dan terikat dengan norma organisasi. Semua sudah diikat dan terkait dengan norma organisasi. Visi dan misi bersama-sama menjadi kesatuan sumber daya dan menaikkan kinerja dalam arus perubahan dalam kompetensi. Visi pemilik usaha untuk merumuskan strategi secara rinci melalui pembenahan sistem prosedur bisnis sehingga struktur organisasi perusahaan berjalan standar dan efektif. Komponen menjadi satu dan saling berfungsi untuk bergerak maju, menaikkan kapasitas sumber daya manusia pribadi masing-masing sehingga menjadi aset jangka panjang bagi keberlangsungan suksesi perusahaan. Sukses pun tidak hadir serta dengan mudah dan ekonomis. Pemilik visi memainkan peran dan fungsinya sebagai konduktor penggerak sekaligus manajerial agar tercapai prinsip-prinsip korporasi bisnis yang sehat sebagai subjek sesuai tupoksi dan jenjang jabatan. Semua ditantang dan tantangan untuk kreatif berkreasi secara inovatif sehingga kemampuan dan pengetahuan menjadi modal dasar ke pencapaian keberhasilan individu maupun organisasi. Demikianlah sekelumit ilmu yang dapat saya berikan. Semoga ilmu yang saya berikan tadi dapat bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dari saya. Kalau ada kelebihan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekeliruan itu semata-mata datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.